Belajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas pembubaran perseroan. Ya. Di dalam perseroan ada istilah kebangkrutan, ya. Kebangkrutan di sini ada istilah kebangkrutan ekuitas, ya, equity insolvency, dan ada bankruptcy insolvency. Yang dimaksud dengan equity insolvency yaitu perusahaan tidak mampu membayar, ya, kewajiban yang sudah jatuh tempo. Ya. Kemudian kalau bankruptcy insolvency apabila, ya, jumlah utang melebihi nilai wajar asetnya. Kemudian maka, ya, apabila terjadi bankruptcy insolvency, maka langkah yang dilakukan, ya, adalah negosiasi utang, ya, negosiasi, ya. Negosiasi jika gagal, ya, maka harus diselesaikan di pengadilan. Maka nanti akan diputuskan apakah perusahaan akan dilikuidasi atau akan direorganisasi. Kemudian untuk likuidasi di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa debitur, ya, yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri, permohonannya si debitur itu sendiri, atau permohonan krediturnya. Kemudian kalau dinyatakan pailit, maka akan ditunjuk, ya, kurator atau hakim dan juga hakim pengawasnya. Nah, kurator ini adalah balai harta peninggalan, ya, atau bisa juga orang perseorangan, ya, yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Kemudian debitur secara hukum, ya, kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dan perikatan debitur yang terbit, ya, sesudah putusan pailit, ya, tidak dapat dibayar dengan harta pailit, ya. Kecuali kalau menguntungkan, ya, bagi harta pailit. Ya. Kemudian untuk tuntutan mengenai hak atau kewajiban terkait harta pailit, maka diajukannya melalui kurator. Ya. Selanjutnya pembayaran klaim. Ya. Tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, ya, hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya, ya. Kemudian nanti akan dicocokkan oleh kurator. Apabila sebelum keputusan pailit dibacakan ada kesepakatan penjualan harta milik debitur, ya, maka, ya, atas izin hakim pengawas bisa dilanjutkan, ya, kesepakatan tersebut, ya, tentunya dilakukan oleh kurator. Kemudian, ya, kurator nanti akan membayar, ya, semua klaim apabila uangnya ada. Nah, bagaimana kalau uangnya nggak cukup? Ya, kalau uangnya tidak cukup, maka akan ditetapkan, ya, urutannya yang didahulukan yang mana. Seperti ini, ya, peringkat pertama adalah klaim yang dijamin dengan hak gadai atau agunan yang valid, ya. Utang yang ada jaminannya, ya. Misalnya ada jaminan berupa tanah bangunan dan lain-lain, gitu, ya. Ini yang peringkat pertama. Ini nanti akan diselesaikan menggunakan agunan yang dijaminkan. Dan peringkat yang kedua adalah klaim prioritas yang tidak ada jaminannya, ya.
berupa biaya administrasi selama proses kepailitan. Yang kedua, klaim yang terjadi antara tanggal ketika gugatan pailit dilayangkan ya oleh debitur maupun oleh kreditur hingga putusan pailit. Ya. Kemudian yang C berupa klaim gaji upah komisi yang seharusnya dibayarkan dalam waktu 6 bulan sejak putusan pailit. Kemudian klaim untuk pesangon dan pensiun karyawan, klaim individual dalam bentuk sewa, pembelian atau uang muka yang telah dibayar ya, oleh si konsumen, tapi jasanya atau barangnya belum diserahkan oleh debitur. Kemudian yang terakhir, klaim berupa kewajiban pajak, bea cukai, ya, bea masuk atau pungutan lain dari negara. Selanjutnya peringkat ketiga klaim non prioritas dan tidak berjamin, ya, tidak berjaminan. Klaim legal yang sudah tempo, klaim legal yang pengajuannya terlambat, ya, klaim legal berupa denda, sanksi, pembatalan, kemudian klaim berupa beban bunga dari utang klaim prioritas namun tak berjaminan. Ya. Kemudian peringkat yang selanjutnya terakhir, sisa aset diserahkan kepada pemilik saham, ya, pemegang sahamnya. Ya, kemudian ada aturannya lebih lanjut penjelasannya ya, pembayaran klaim mengikuti peringkat prioritas ya. Tentunya yang pertama ya peringkat 1 dulu ya. Peringkat 1 ini adalah yang dijamin dengan aset tertentu. Kemudian caranya ya kurator menjual aset yang dijaminkan itu, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kewajiban yang bersangkutan. Nah, kalau hasil penjualan aset jaminannya lebih besar dari nilai tagihannya, maka hasil penjualannya untuk siapa? Untuk melunasi peringkat klaim yang di bawahnya, yang kedua. Sebaliknya, jika hasil penjualan lebih kecil bagaimana? Lebih kecil, maka berarti klaim tersebut, tagihan tersebut tidak bisa dilunasi, maka ya sisanya akan masuk ke peringkat ketiga ya. Jadi sisa klaim peringkat 1 ya akan dimasukkan ke klaim peringkat ketiga ya, menjadi klaim non prioritas. Ya. Kemudian dalam klaim prioritas 2 dan 3 ya, rincian dalam klaim tersebut tidak mencerminkan urutan pembayaran ya. Jadi di peringkat kedua ya, ini kan ada ABCD ya. Ini yang mana yang didahulukan? Ini tidak ada yang didahulukan. Ini kedudukannya sama ya untuk mengklaim pembayaran. Caranya bagaimana? Ya caranya nanti ditotal ya. Utang peringkat kedua keseluruhannya berapa? Kemudian uang yang tersedia berapa? Maka uang yang tersedia itu dibagi sesuai dengan proporsi jumlah saldo masing-masing ya, saldo utang masing-masing. Nah, kalau setelah bayar peringkat kedua masih ada sisa uang, maka sisa uang kan untuk peringkat ketiga. Yang peringkat ketiga juga ini yang didahulukan yang mana? Ini tidak ada yang didahulukan. Ini barang-barang ya. Jadi sisa uang yang ada berapa? Kalau ada, maka sisanya berapa? Dibagi untuk semua jumlah dibagi secara proporsional untuk seluruh klaim peringkat ketiga ya. Ya, demikian ya untuk pengantar ya likuidasi perseroan. Terima kasih.